Dulu waktu sebelum abrasi itu satu hari kami bisa ngirim ke Cilincing udang sama ikan itu sekitar 50 kilo lebih. Tapi setelah abrasi kami jangankan 50 kilo, 1-2 kilo pun kami harus nunggu berhari-hari. Perubahannya sangat drastis. Yang tadinya masyarakat itu bertetangga dengan baik, tapi dengan timbulnya abrasi itu mungkin bertetangganya agak kurang harmonis. Semenjak abrasi itu terjadi, kita jarang sekali melihat masyarakat sini itu bertetangga. Karena memang masing-masing punya kesibukan yang harus mereka cari. Jadi kita lihat kalau hubungan di bertetangga itu yang kita lihat ada perubahan di segi ini. Assalamualaikum Bapak, selamat siang. Ya, ini dari Pak Son Haji Pak. Saya mau mengabarkan saya sudah setengah perjalanan hendak menuju sekolah. Saya juga butuh informasi Pak, gimana akses menuju ke sana Pak? Oh,
terputus ya Pak? Ya. Terus anak-anak sekolah seperti apa Pak? Ya, tapi kalau memang sudah diliburkan ya, saya bersyukur. Siap Pak. Sebetulnya kalau untuk menyikapinya, justru terus terang saja kami agak kesulitan untuk melewati akses ini. Tapi pada dasarnya ya kembali, karena memang ini sudah ketentuan mungkin, dan ini juga sudah menjadi keseharian buat kami. Jadi kami tidak sulit ya kami harus lewati. Akan tetapi kalau untuk kami sih, kami agak merasa sulit untuk melewati akses ini. Sering terjadi. Kalau untuk akses terputus bukan 1-2 kali, bahkan rutinitas. Malah kadang-kadang sampai terputusnya itu lebar. Assalamualaikum. Muara Gembong mah mau pinter aja susah. Gara-gara banjir, sekolah libur. Kebanjiran. Sebelum abrasi di tahun 90-an itu, yang saya tahu kampung ini disebut dengan julukan Kampung Dolar. Karena bisa dikatakan usahanya sedikit ringan dan penghasilannya agak lumayan. Makanya di sini disebut Kampung Dolar. Yang kita bisa lihat secara kasat mata itu, kita sekarang sudah jarang sekali memiliki daratan seperti ini. Karena sebahagian daratan itu kita sudah terendam dengan air, dengan adanya abrasi itu. Jadi kita hanya memiliki daratan itu beberapa waktu saja. Dalam 1 bulan itu kita memiliki daratan itu 15 sampai 16 hari. Selebihnya daratan kita tertutup dengan air. Banyak sekali sebetulnya potensi laut yang ada di sini. Ketika sebelum abrasi, masyarakat itu untuk mencari uang penghasilan kesehariannya sebesar 50.000 itu mudah sekali. Akan tetapi setelah abrasi ini yang kita rasakan, usaha masyarakat itu sulit sekali. Bahkan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saja, mereka harus menunggu sampai berminggu-minggu.
rumah warga yang masih bertahan di sini. Yang dengan istilahnya kesederhanaannya, dia masih tetap bertahan di sini. Karena memang usaha dia yang dia bisa ya cuma di sini. Di sebelah kanan saya ini adalah sisa-sisa rumah warga yang sudah hanyut terbawa abrasi. Dengan adanya abrasi itu, akhirnya rumah-rumah tidak kuat untuk menahannya. Ya akhirnya satu persatu masyarakat di sini tuh pindah dari lokasinya. Tadinya kita mau menuju ke bibir pantai itu kita harus melewati hutan dulu selama 1 kilo. Nah dari 1 kilo hutan itu kita 500 meter ke bibir pantai. Jadi mungkin 1,5 kilo lagi dari bibir pantai itu. Tadinya warga saya di sini jumlahnya 80 kakak. Berhubung dengan adanya abrasi seperti ini, ya lama-lama satu persatu dia ada yang pulang ke sana. Masing-masing ke wilayahnya pulang. Sekarang tinggal 40 kakak lagi. RT ya. Karena usahanya di sini juga yang ada masih menetap di sini nih, karena usahanya itu di laut, ya jadi dia masih siap di sini begitu Pak. Untuk ke darat dia bingung untuk usaha apa di sana kan gitu. Emang sih kadang-kadang saya juga dengar dari yang tua itu kalau misalkan tanggal sekian, kita kan pakainya kalender Jawa ya Pak ya. Iya benar. Biasanya tanggal sekian itu ada rob pasang gede gitu. Terus juga tanggal sekian ada musim-musim apa. Kalau sekarang nih gimana sih kalau menurut Bapak-bapak sendiri? Susah nebaknya untuk sekarang. Kalau Susah sekarang nebaknya untuk sekarang. kita prediksi tanggal 15 katanya sekarang nih bakal gede, kadang-kadang nggak ada tuh. Ntar aja udah lewat 15, kesana gede terus sampai setengah bulan nggak ada perenya. Abrasi ini yang dirasakan, tapi setelah pengeboman. Ya kalau dulu mah ya memang ya ombak mah ya gede dulu juga, ya tapi nggak seberapa. Tapi yang dirasakan amblesnya ini abrasi ini oleh masyarakat darat juga sono tuh. Sampai kena kan. Iya, Imbasnya ya Pak ya. imbasnya kena. Udara yang sangat panas juga mempengaruhi tumbuh besarnya tumbuhan gitu. Akhirnya tumbuhan itu mati dan tanah semakin mengikis sehingga akhirnya tanah itu sedikit demi sedikit bongkar. Bongkar tergerus dengan kencangnya ombak laut. Jadi yang dirasakan sih seperti itu awalnya. Sehingga akhirnya kian kemari setiap tahunnya semakin melebar. Bako-bako. Tuh kata Sanadi dari Lombok ke sini cuma bisa masak pelecing doang. Pelecing kangkung. Tapi saya belum rasain rasanya seperti apa pelecing kangkung itu. Tapi dulu mah jadi rebutan ya. NTB. Oh NTB, bukan NTT. Lombok, dia orang Lombok. Oh iya Lombok.
abrasi ya bagi kami para petambak sekarang kami sudah sulit untuk menanam tambak kami, menanami ikan bandeng, terus udang windu itu udah sulit karena tambak kami sering kebanjiran. Faktor utamanya ya mungkin karena satu juga memang abrasi kan, jadi tambak-tambak juga nggak bisa nahan air gitu, jadi ikan itu mudah keluar masuk gitu kan. Kadang kalau airnya lagi pasang gitu, ikan mungkin masuk ke dalam tambak, tapi kan pas air lautnya surut karena tambaknya juga sering bongkar, sering limpas, jadi ikan tuh kembali lagi ke laut. Jadi kita nggak bisa mempertahankan ikan yang masuk, jadi dia sering keluar masuk begitu aja. Itu akibat abrasi karena tanggul-tanggul yang sekarang nih udah semakin kecil karena tergerus air yang semakin tinggi, terus juga angin juga. Udah kelabakan. Maji kong tinggalin 5 liter. Mana dia? Muter aja. Buat jualan. Awas itu yang itu yang lagi nalin piting katanya. Kadang para nelayan itu, para petambak memprediksi bahwa sekarang sudah masuk musim timur, tapi kadang 1-2 minggu kemudian angin itu berubah dari misalkan dari barat, perkiraan musim barat, tapi angin datangnya dari timur. Kadang prediksi-prediksi yang seperti itu udah nggak sesuai lagi gitu.